Selamat siang Atma, terima kasih sudah mau kami wawancara uh, untuk program YMIC ini. Nah, pertama-tama Mbak Atma perkenalkan diri Mbak, ceritakan misal background Mbak tuh apa sih kemudian awal mulanya didirikannya Payable ini, cerita seputar itu. Silakan. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku dengan Atma, founder dan creative director dari Pebble Indonesia. Jadi Pebble sendiri memang baru terbentuk itu di Oktober 2020 kemarin. Justru di era pandemi kemarin kita baru akhirnya firm untuk rilis lebih resmi dengan nama PT Daur Langkah Bersama, kemudian secara brand name-nya itu adalah Pebble. Nah, Pebble sendiri memang kita agak mundur jauh ke belakang, sekitar 4-5 tahun yang lalu. Itu adalah pertama kalinya saya melihat secara langsung bagaimana sampah tekstil kita sangat banyak, dan sebenarnya pada saat itu pun saya juga masih belum tahu gitu, apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh saya ataupun teman-teman di Pebble sendiri untuk berperan dan melihat bahwa sampah ini sebagai sesuatu hal yang potensial ketika kita tahu bagaimana cara mengolahnya dengan benar. Nah, di 4-5 tahun kemarin ke belakang, saya datang ke sebuah manufaktur. Kebetulan itu adalah punyanya sahabat saya, dan dia basicnya memang pengolahan sampah tekstil gitu. Nah, dari situ akhirnya saya ngelihat gitu, harusnya dari pengolahan sampah tekstil ini kita bisa membuat sesuatu hal yang lebih baik ke depannya, apalagi ketika kita bicara new materials gitu atau secondary materials, karena selama ini kita terbiasa mengeksplor yang namanya virgin material, baik itu dari tanaman katun, misal dari tanaman katun dieksplor sehingga prosesnya panjang sehingga menjadi pakaian yang kita pakai. Nah, kenapa kita tidak mulai dengan mungkin nggak sih ketika sampah diolah dan itu bisa menjadi material baru, sehingga kita lebih melihat secondary material ini tadi sebagai alternatif sebenarnya daripada kita harus mengeksplor si virgin materials. Nah, mungkin basicnya awalnya dari situ. Jadi dari situ baru saya concern lebih jauh, saya belajar lebih jauh bagaimana akhirnya sampah tekstil ini bisa diolah dan bagaimana akhirnya kita bisa menciptakan new materials yang akhirnya bisa digunakan sebagai alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Basicnya itu sih. Ingin tahu lebih lanjut nih Mbak, berarti kan produk keluarannya itu berupa tekstil ya, tekstil baru gitu ya, lembaran tekstil baru. Iya, betul. Jadi prosesnya memang kalau di pengolahan sampah, terutama sampah tekstil, itu ada dua output yang bisa kita hasilkan dari pengolahan sampah tekstil. Nah, biasanya orang akan tanya dulu nih, sampah tekstil ini yang bisa diolah apa sih gitu. Karena mereka masih pemikirannya tuh mungkin hanya katun aja kali ya, atau mungkin hanya polyester aja kali ya. Basicnya sebenarnya semua bahan tekstil itu bisa diolah, hanya saja memang outputnya itu berbeda. Jadi kalau di pengolahan sampah tekstil itu end produknya itu adalah berupa benang. Nah, produk lainnya, produk turunan lainnya itu adalah dalam bentuk fiber. Sebenarnya kalau material seperti spandex ataupun denim ataupun akrilik biasanya masih banyak yang memahami bahwa spandex tuh nggak bisa didaur ulang, sehingga itu adalah termasuk salah satu bahan yang tidak ramah lingkungan. Padahal kalau di Pebble sendiri, kami bisa tuh mengolah spandex menjadi fiber. Outputnya memang hanya sampai di fiber, tapi dari fiber ini sendiri atau kapas sebenarnya itu bisa menjadi alternatif filler untuk bantal kasur ataupun boneka ataupun yang sifatnya benda yang memang butuh fluffy gitu, yang butuh filling atau filler di dalamnya, sebenarnya itu bisa dieksploitasi sampai ke sana. Bahkan sebenarnya dari fiber ini sendiri, kita bisa mengeksplor lebih jauh ketika fiber itu dimanfaatkan atau dipadatkan, sebenarnya itu bisa menjadi salah satu material untuk pengganti spons pada produk-produk interior seperti sofa, seperti kursi, itu bisa dimanfaatkan sampai sejauh itu. Nah,
Sedangkan dari proses fiber kemudian di spinning lagi sehingga menjadi benang, dari benang itulah yang baru bisa kita explore lagi banyak hal lagi. Makanya untuk outputnya Pebble sekarang adalah berupa lembaran kain, itu adalah sebenarnya salah satu produk output yang sementara memang baru kami rilis gitu. Karena harapannya memang di Fabrics ini banyak hal yang bisa dikreasikan dari lembaran kain sebenarnya. Apakah itu menjadi pakaian, apakah itu menjadi tablecloth, apakah itu bisa menjadi keset, apakah itu bisa menjadi bahan dari sofa atau bahan dari home and decor lainnya. Itu masih banyak banget yang bisa dieksplor. Nah, di Pebble sendiri pun akhirnya kita awalnya memang pengennya sampai ke finish product ya, berupa mungkin sarung bantal itu sendiri atau mungkin berupa tablecloth atau pakaian bahkan. Cuman kami melihat bahwa sebenarnya kami pengen memberikan kesempatan sih di dalam konsep ataupun ekosistem yang diciptakan oleh Pebble itu. Kami percaya dengan prinsip we are circular. Jadi we are circular itu artinya kita harus melihat permasalahan sampah tekstil ini sebagai isu bersama. Nah, kalau hanya Pebble yang menggerakkan konsep we are circular ini, artinya akan sangat lama prosesnya ketika akhirnya orang memahami bahwa sampah tekstil itu sebenarnya bisa diolah, bisa menjadi output barang kembali, dan bisa dikaryakan menjadi sebuah karya yang lebih gitu ketika itu berada di tangan creator. Nah, makanya di Pebble sendiri kami hanya stop sampai di develop fabrics itu supaya banyak nih teman-teman dari fashion, teman-teman dari arsitek, teman-teman dari interior, teman-teman dari prinsipal-prinsipal lainnya yang akhirnya bisa melihat, oh ternyata ada nih material baru dari sampah tekstil yang bisa diolah menjadi apa gitu. Sesuatu yang justru pengen cari tahu juga sebenarnya apa sih yang bisa kita eksplor bersama dari pengolahan sampah tekstil ini tadi. Makanya kita prinsipnya we are circular yang selalu kita sampaikan di sosial media itu akan selalu kita terapkan. Jadi tidak hanya dari sisi output kainnya berupa si recycle fabric itu tadi, tapi juga berupa komunitas dan bagaimana akhirnya kita bergerak sistem waste itu di sini. Baik, menarik sekali ya penjelasannya. Tadi kan yang saya tangkap berarti kan output produk pertamanya itu kan berupa gulungan benang ya, berarti baru kemudian dijadikan fabric. Nah, boleh cerita lebih lanjut nggak proses produksi benangnya ini? Karena kan awalnya kan tadi dari tekstil bekas gitu, beda jenis tekstil kan menentukan output si gulungan benangnya ini kan ya. Boleh tolong jelasin nggak gimana sih caranya ya tekstil bekas ini sampai akhirnya diolah kemudian jadi gulungan benang baru? Itu kan mungkin kalau saya ngelihatnya kan apakah ada ya proses penghancurannya dulu apa gimana sampai itu. Boleh tolong jelaskan? Oke, jadi di Pebble recycling process itu kita mulainya memang dari bahannya dulu nih, bahan dasarnya dulu. Kita melihat sampah itu adalah sebagai bahan dasar utama yang memang harus kita lakukan di proses di Pebble gitu. Jadi circular, ketika kita bicara circular economy, prosesnya itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan sampah menjadi material utama dalam semua proses yang kita lakukan. Nah, di sampah itu sendiri memang yang terpenting pertama itu adalah proses sorting. Jadi sorting ini kami harus mensorting berdasarkan kategori jenis bahan dan warnanya. Nah, di waste sendiri mungkin aku agak cerita singkat. Jadi waste itu ada dibagi menjadi dua. Jadi pre-consumer waste itu adalah berupa sampah perca dari industri ataupun industri garment dan manufaktur seperti konveksi. Nah, itu adalah bekas potongan pecahan kainnya atau cacahan kainnya itu kami masukkan ke dalam pre-consumer waste. Nah, sedangkan post-consumer waste itu adalah dari hasil konsumtif kita sehari-hari. Misal dari pakaian, dari beli handuk, beli spray, kemudian korden di rumah. Nah, itu adalah masuknya ke post-consumer waste.
Jadi dari sampah pre-consumer waste ataupun post-consumer waste, kita memang harus sorting dulu. Nah, proses sorting kalau di pre-consumer waste, kita masuknya itu kategori by warna maupun bahan materialnya. Seperti apakah itu termasuk bahan katun, apakah polyester, apakah spandek, apakah akrilik. Nah, itu harus di sorting berdasarkan kategori jenis bahannya. Tapi kalau di post-consumer waste atau di sampah rumah tangga, biasanya proses sortingnya akan lebih panjang. Jadi kayak pakaian gitu, yang harus kita take out dulu itu adalah kerah, kemudian kancing, kalau ada zippers itu kita mesti take out karena proses bahan-bahan itu memang tidak bisa dicacah di mesin pencacahan fabrics gitu. Nah, setelah kemudian dikumpulkan, disorting, baru akan dipotong sesuai dengan ukuran tertentu. Nah, ukuran yang memang bisa kami proses itu adalah minimum 5 cm atau sekitar 4 ruas jari. Karena semakin kecil potongannya, itu akan membuat serat dari benang daur ulang itu semakin cepat putus. Jadi kita punya minimum dari lebar dari bahan yang memang harus kita olah. Nah, dari setelah diproses pemotongan atau pencacahan akan kami lembabkan menggunakan percikan air. Nah, ini menariknya sih. Jadi ketika kita bicara proses pembuatan fabrics pada umumnya, di Pebble itu kami penggunaan airnya bisa 90 sampai 96% lebih rendah daripada proses pembuatan kain pada umumnya atau proses pembuatan benang pada umumnya. Karena itu tadi gitu, yang kami butuhkan itu adalah kelembapan, bukan basah. Karena dengan lembab sebenarnya itu mencegah material kami itu seratnya mudah putus. Jadi memang salah satu faktor utamanya itu adalah dengan bahan sampah tadi itu lembab dan dengan suhu udara yang kami ukur dengan standar tertentu supaya menghasilkan material memang sedikit lebih kuat. Karena recycle material dan virgin material kalau mau di-compare secara durability-nya sudah pasti nggak mungkin bisa apple to apple gitu, karena masing-masing kalau bicara virgin material pasti jauh lebih kuat daripada recycle material. Recycle material lebih banyak hal yang harus kita maklumi dengan imperfection-nya itu tadi yang memang harus kita pahami gitu, bahwa recycle material nggak akan mungkin bisa menyerupai virgin material. Nah, dari proses pelembapan tadi, kemudian akan kami proses menjadi fiber dulu. Jadi akan menjadi serat-serat kapas. Dari serat kapas akan kita spinning sehingga menjadi gumpalan-gumpalan yang lebih panjang. Nah, dari proses fiber spinning itu barulah masuk ke spinning into yarn. Jadi dari benang ini tadilah yang akan kami proses di desa. Jadi memang Pebble saat ini bekerja sama dengan para penenun di desa. Nah, salah satu desa yang menjadi partner kami itu adalah di Pasuruan, di daerah Jawa Timur, yang basicnya mereka selama ini hanya menenun kain pel maupun kain serbet. Jadi mereka nggak pernah menenun kain cantik, mereka nggak pernah berhubungan dengan sesuatu hal yang seperti yang Pebble lakukan sekarang gitu. Jadi kami memang butuh waktu sekitar 6 bulan untuk mengedukasi penenun-penenun kami yang ada di Pasuruan untuk mencoba beralih ke penenunan kain gitu. Makanya kami pun juga tidak menuntut mereka untuk menenun dengan kain motif yang cantik gitu atau dengan motif kotak atau dengan motif garis yang rumit gitu, enggak gitu. Jadi kita lebih apa ya, melihat sebenarnya mereka bisa bereksplor sampai di titik mana. Jadi kami tidak memaksakan harus begini begitu, tapi kita lebih kayak ngikutin sebenarnya mereka bisanya seperti apa. Karena itu menjadi dilema juga sebenarnya di Pebble ketika pada saat awal-awal kami survei, kok kebanyakan para penenun ini orang yang sudah lanjut usia, itu pertama. Kedua, tidak ada generasi muda yang mengikuti proses penenunan ini gitu, karena mereka menganggap profesi ini sangat tidak menarik. Mereka lebih memilih untuk bekerja di minimarket ataupun masuk ke pabrik gitu. Mereka merasa profesi-profesi seperti itu lebih menjanjikan, lebih bisa menangkap gengsinya mereka daripada mereka menjadi penenun. Makanya kami berusaha gimana caranya, pokoknya Pebble tuh harus keren gitu. Pebble itu
harus dilihat oleh anak-anak muda di desa itu sebagai sesuatu hal yang juga sebenarnya promising gitu buat mereka, baik untuk jangka panjang maupun sebenarnya dari profesi penenun itu adalah profesi yang keren banget, karena penenun itu butuh konsentrasi, penenun itu butuh dedikasi, penenun itu butuh fisik yang kuat, walaupun mereka hanya sekedar duduk, tapi mereka harus duduk itu selama minimum sekitar 8 jam dalam satu hari. Dan upah yang mereka hasilkan pun juga sebenarnya tidak seberapa gitu. Makanya di Pebble pun kami sudah menyediakan good cost yang memang sudah kami perhitungkan dari awal. Dari setiap penjualan kainnya Pebble yang kami lakukan, kami sudah menyisihkan sekian persen lah intinya untuk dana yang memang akan kami limpahkan kembali ke desa. Apakah itu berupa insentif buat mereka secara personal, ataukah kita lebih memikirkan ke sektor yang lebih luas gitu. Misal, apakah mereka butuh sanitasi yang lebih bersih di area desa, apakah mereka butuh dibuatkan musola kecil di sana. Nah, kami sudah menyiapkan sebenarnya good cost itu dari awal. Jadi proses penenunan kain di Pebble pun kenapa kami masih strict tidak menggunakan mesin adalah kami hanya pengen desa-desa Pebble ini berkembang tidak hanya satu desa tapi bisa ke 2, 4, 10 desa, dari yang awalnya 2 pekerja menjadi 4 pekerja, menjadi 10 penenun, menjadi 20 penenun, itu sih yang kita harapkan. Jadi memang kenapa kami pengen banget kainnya Pebble itu dikenal lebih luas lagi di Indonesia maupun di luar itu, supaya kami bisa membantu mengembangkan teman-teman di penenun di desa ini sih, supaya akhirnya mereka punya harapan lebih baik, mereka punya ekonomi support yang lebih baik, sehingga itu akan memberikan efek yang lebih baik ke depannya juga sih, seperti itu. Hebat banget ya Pebble. Menarik sekali sih pas Mbak Atma cerita bahwa kalian ternyata melibatkan komunitas dari desa di Pasuruan ya, desa untuk proses menenunnya. Ya. Kami pengen tahu lebih lanjut nih Mbak. Tadi kan prosesnya itu kan dari yang proses teknis banget gitu, dari mulai sorting, habis itu pencacahan, dan kemudian pelembaban, baru kemudian hingga kemudian maju ke proses penenunannya ya. Boleh berbagi cerita nggak Mbak? Adakah tantangannya Mbak? Tantangannya bisa dalam ya dari aspek teknisnya ini, dan juga tantangan dalam apa ya, dari aspek komunitasnya ini. Boleh cerita ke kami tantangannya, atau misalnya ada temuan-temuan menarik gitu Mbak? Oke. Kalau dari sisi teknisnya dulu nih ya, dari sisi pengolahan sampahnya sebenarnya challenge-nya itu justru di bahan baku. Jadi ketika kita bicara bahan baku sampah itu bisa dikatakan ketidakkonsistensinya atau inkonsistensinya itu sudah ada dari awal gitu, karena hari ini kita bisa dapat material sampah yang mungkin cukup layak untuk diolah. Nah, cukup layak itu sebenarnya dari sisi kualitasnya sendiri. Kalau kadang yang nyampe ke kita pun potongan percaya misal nih lebih kecil gitu daripada 5 cm, atau ternyata berbentuk perca dengan potongan-potongan yang jauh lebih kecil. Nah, di kami bingung gitu bagaimana caranya bisa mengolah ini lagi, karena di mesin nggak bisa ke proses, tapi kalau kami diamkan itu juga akan menjadi sampah di lingkungan kami sendiri gitu. Nah, itu dari sisi bahan baku. Kemudian terkadang kami masih menemui fakta di lapangan juga gitu, bahwa sampah itu menjadi sebuah komoditi, sifatnya transaksional juga gitu. Jadi kalau kita membutuhkan sampah warna tertentu atau sampah dengan bahan tertentu, kalau kami nggak bisa dapatkan secara cuma-cuma, kami harus membeli gitu. Nah, ketika kita membeli, yang artinya sebenarnya harganya juga suka-suka yang ngasih, suka-suka yang jualin gitu. Jadi kadang bisa harganya bisa mahal banget, bisa harganya murah banget, atau bahkan
begitu sampai ke kami ternyata bahannya tidak sesuai gitu dengan yang kami butuhkan. Karena di proses pembuatan benang ataupun fiber sendiri kami juga punya apa namanya guidance yang harus kami ikutin berupa misal nih komposisi benang yang ideal untuk pembuatan kainnya Pebble itu harus komposisinya 60% cotton, 40% polyester atau 57% cotton, sisanya adalah polyester. Nah, bahan-bahan komposisi inilah yang kadang kita nggak bisa dapatkan itu secara konsisten. Memang secara kapasitas sih sampai hari ini kami bisa mengolah sampah itu sekitar 1.500 ton per 1 bulan ya. Itu kita bisa mengolah sekitar 1.500 ton. Nah, inkonsistensi bahan baku itu memang sulit untuk diproses. Kemudian diproses pengolahan. Nah, kemudian tapi menariknya sebenarnya ketika kita bicara warna, jadi di Pebble itu kan kami membuat kain dengan berbagai macam warna. Jadi proses bagaimana kami bisa menghasilkan warna merah itu tadi sebenarnya basicnya bukan dari pencelupan atau pewarnaan, tapi basicnya itu adalah dari sampah yang kita olah tadi. Jadi kita butuh nih, kita pengen nih output benangnya warna merah gitu, sehingga menghasilkan kain warna merah. Nah, basicnya adalah kita harus mencari sampah warna merah. Itu sih menariknya, jadi nggak ada lagi proses pencelupan, tidak ada proses pewarnaan, yang artinya kami menghilangkan semua apa namanya kebutuhan air yang berlebihan di dalam proses ini. Nah, ketika kami pengen mengeksplor lagi warna merah yang sama, udah pasti kita nggak bisa dapat lagi warna merah yang sesuai dengan produksi yang pertama misal. Karena ya itu tadi gitu, kita bicara sampah akan bicara inkonsistensinya. Jadi warna merah hari ini mungkin aku dapat warna merah cabai, besoknya sampah merahnya mungkin ke merah warna sedikit agak lebih pink misal. Nah itu sih, jadi inkonsistensinya, imperfectionnya dari sampah maupun Pebble sendiri itu yang selalu kita sampaikan gitu di media sosial kita juga, di Instagram, di website kami yang mungkin akan sebentar lagi akan rilis, bahwa jangan sampai customer ataupun user itu berekspektasinya, wah kainnya Pebble nih pasti akan sama dengan kain yang keluaran dari pabrik gitu, udah pasti nggak mungkin, nggak bisa dibandingin gitu. Nah itu kalau dari sisi bahan baku. Kalau dari sisi proses pengolahan atau penenunannya, memang saat ini desa kami, penenun kami di Pasuruan, mereka masih punya keterbatasan dalam sisi motif. Jadi yang selama ini yang mereka lakukan itu adalah mereka menenun dengan kalau nggak motif polos, motif garis. Nah, sedangkan kalau kita melihat penenun di Klaten atau penenun di Jogja atau penenun di Tuban, mereka mengeksplor motif kain itu lebih apa ya, lebih banyak gitu. Nah, sedangkan penenun kami saat ini memang mereka masih apa namanya lebih ke motif polosan itu tadi. Nah, rasanya itu akan menjadi PR dari saya juga sih sebenarnya, untuk mungkin nggak sih saya juga pengen mengundang apa namanya crafter ataupun penenun yang memang mereka mengerti bagaimana cara apa namanya mengajarkan teman-teman penenun saya di Pasuruan untuk menghasilkan motif-motif kain tertentu, yang tentunya itu akan menjadi option di Pebble supaya kami bisa menawarkan produk itu lebih masif, lebih general, apalagi secara motif ya mungkin di situ sih. Tapi buat saya dengan apa yang sekarang dihasilkan oleh Pebble, kami sudah bisa menghasilkan kain yang sekarang kami gunakan, itu udah pencapaian yang luar biasa, terutama untuk mengubah teman-teman penenun yang ada di desa ini yang awalnya mereka konservatif, hanya menenun kain pel, dan mereka agak susah menerima orang baru, orang luar, terutama orang kota ya, untuk ngubek-ngubek workshopnya mereka itu luar biasa sih buat saya, buat tim Pebble yang kita seminggu bisa intens 4-5 kali di era pandemi seperti ini dengan segala keterbatasannya, dan akhirnya mereka mau berubah sampai di titik seperti ini, menurut kami itu sudah sangat luar biasa. Jadi kami sangat mengapresiasi teman-teman penenun di desa kami, mereka sangat terbuka untuk akhirnya bisa berubah, bisa menghasilkan kain dengan produk yang lain gitu, tidak hanya sekedar kain pel maupun kain serbet itu tadi sih. Berarti para penenun ini mereka
terbuka berarti ya untuk masukan baru, ide-ide baru, bahwa kayak ternyata bisa loh kayak dari sampah tekstil gini dijadikan gulungan benang baru, dan itu pun bisa dijadikan suatu produk baru yang bisa bagus juga gitu kan. Iya, benar. Menarik sekali. Karena mereka pun akhirnya kayak ngelihat pas saya datang ke desa dengan menggunakan kain yang udah saya jahit ya, jadi pakaian gitu. Saya datang lagi ke mereka kayak yang, hah, ini kain yang kita tenun ya Mbak ya? Oh bisa ya dipakai ya? Oh ternyata bagus ya, kayak gitu sih Mbak. Itu yang mungkin kalau kita datang ke penenun di Klaten atau penenun di Tuban yang memang biasa mereka menggunakan mengolah kain menjadi untuk sesuatu hal yang ready to wear ya, rasanya itu menjadi hal yang biasa buat mereka. Tapi buat para penenun kain pel ini tuh kayak yang, oh ternyata bisa ya, ini beneran bisa jadi baju ya, bisa dipakai ya, bisa keren ya. Nah itu sih, itu yang jadi kayak semakin kita semangat juga di tim Pebble pun. Setiap kita datang ke desa, kita punya bawa cerita baru. Kayak misal nih sekarang saya diinterview sama British Council gitu. Nah, rencana memang minggu ini saya memang harus datang ke desa lagi gitu untuk cek produksi. Saya selalu pasti bawa cerita, Pak, kemarin saya diinterview loh sama British Council. British Council tuh ini, itu akan menjadi cerita panjang gitu buat mereka yang mereka selama ini juga nggak kebayang gitu, nggak kebayang profesinya mereka dieksplor, nggak kebayang hasil tenunnya mereka bisa dipakai, nggak kebayang gitu untuk proses-proses seperti ini. Jadi cerita-cerita ini sebenarnya juga menjadi semangat sih buat bapak-bapak saya yang ada di desa gitu, bapak-bapak penenun di desa, untuk akhirnya mereka setiap nenun kainnya Pebble tuh mereka, Mbak, ini saya nenun buat siapa Mbak sekarang kliennya? Mereka udah bisa ngomong klien gitu, yang selama ini mereka cuma taunya ya nenun, selesai produksi, habis itu dibawa ke warehouse atau ke pool, udah selesai gitu terus. Sekarang mereka bisa nanya, ada istilah baru, kliennya siapa Mbak kali ini, kayak gitu. Jadi itu seru untuk bisa sharing dengan mereka dengan perkembangannya Pebble sampai hari ini ya. Menarik sekali ya, berarti antusiasmenya tuh sampai ke mereka ya, mereka juga bisa ikut merasakan gitu. Iya. Kemudian ini kan orang-orang dari desa Pasuruan ini, kalau boleh tahu prosesnya Pebble sampai akhirnya menentukan ingin bekerja sama dengan para penenun di Pasuruan ini itu bagaimana ya? Kenapa yang di Pasuruan ini sih? Oke. Sebenarnya sih dengan Pebble kan sekarang posisinya ada di Surabaya. Jadi saya di Surabaya, pengolahan sampah tekstil kami ada di Gresik. Nah, kenapa kami mengeksplor sebenarnya area Jawa Timur itu mimpi saya sih, karena saya yakin sebenarnya Jawa Timur ataupun kota-kota kecil yang selama ini kita juga nggak tahu, sebenarnya mereka menyimpan banyak hal menarik yang bisa dieksplor. Nah, kebetulan saya sebelumnya 12 tahun di Jakarta, dan saya terbiasa dengan kehidupan kota besar, ibu kota yang tiap hari bangun pagi, kerja, nongkrong, pulang ke rumah udah kondisi capek, besok akan berulang, aktivitasnya berulang. Nah, sensitivitas kita terhadap lingkungan sekitar itu kadang kita udah nggak mikir lagi karena kita udah capek dengan rutinitas kita sehari-hari. Ketika saya membuat Pebble dan akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Surabaya, yang pertama saya eksplor itu adalah ada nggak sih kota-kota potensi di sekitaran Surabaya yang sebenarnya kalau kita kita eksplor lebih lanjut, mereka bisa ngasih kita feedback yang lebih baik gitu. Nah, salah satunya adalah waktu itu saya survei yang desa Pasuruan ini, sebenarnya udah ya Pasuruan ini adalah desa ketiga apa keempat yang saya cari tahu gitu, karena awalnya saya datang ke Tuban dengan kain tenun gedoknya itu aja itu udah luar biasa gitu. Buat saya itu salah satu proses tradisional yang masih sangat diterapkan di Tuban, karena mereka pun juga benangnya itu mereka tanam sendiri, kapasnya kemudian mereka mereka proses atau mereka pintal sendiri sampai akhirnya kadang potongan benang-benang kecil itu mereka masih kumpulin dan itu masih dipintal ulang gitu. Itu kalau di Tuban. Nah, sedangkan kalau yang di Pasuruan ini mungkin dari sisi background barang yang mereka tenun itu nggak ada menarik-menariknya gitu.
maksudnya kebayang kayak, oh outputnya kain pel. Itu saya masih kayak mikir gimana ya caranya ya supaya bisa mengeksplor kain pel atau basic mesin tenunnya mereka itu menjadi sesuatu hal yang lebih, karena output produknya pun itu sebenarnya akan menyesuaikan jenis mesin tenunnya, walaupun sama-sama ATBM ya, sama-sama manual weaving, tapi sebenarnya ada teknik tertentu yang mereka hanya bisa terapkan di mesin-mesin ini gitu. Nah itu yang akhirnya kalau saya ke Tuban, intinya saya bawa benang, saya taruh ke Tuban, mereka pasti bisa create ini jauh lebih banyak lah motif, secara warna. Tapi ketika saya datang ke Pasuruan, saya lebih challenge-nya itu lebih ke gimana membuat desa di Pasuruan atau penenun di Pasuruan ini akhirnya punya kesempatan untuk melihat benang atau kain itu menjadi sesuatu hal yang lain gitu. Karena proses penenunan kain pel maupun kain serbet ini sudah dilakukan sampai generasi ketiga sekarang. Nah, sekarang dan selama ini ya hanya kain pel itu tadi. Sebenarnya yang menarik itu adalah output produk yang selama ini mereka hasilkan dari 3 generasi itu yang nggak berubah. Ya cuman kain pel, kain serbet, kain pel, kain serbet. Yang berubah itu adalah jumlah penenunnya. Yang dulu mungkin bisa satu rumah bisa ada 10 sampai 20 penenun, sekarang mungkin hanya kayak 5, 7, bisa berkurang hampir setengahnya gitu. Nah, itu pertama dari background yang mereka kerjakan sehari-hari. Yang kedua, dari sisi jarak sih, memang jarak dari saya ke Tuban itu masih cukup jauh, sekitar 3-4 jam, terutama dengan kondisi pandemi seperti ini dan pembatasan pembatasan wilayah yang rasanya itu akan takutnya akan mempersulit kami ke depannya untuk koordinasi. Nah, sedangkan di Pasuruan tuh kami masih bisa kayak mungkin 1 jam 15 menit, kadang 45 menit saya udah bisa nyampe ke desa. Seperti itu sih. Jadi paling di desa itu setelah saya cek produksi, bonusnya tuh saya masih bisa duduk di pinggir sawah sambil minum teh anget, yang itu saya nggak bisa dapetin di Jakarta. Atau saya masih bisa metik-metik daun pepaya, daun singkong, daun-daunan yang tumbuh di desa itu terus saya bawa pulang ke rumah, saya masak gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih yang bikin Pebble pun saya dan teman-teman itu banyak diajarkan itu justru dari bapak-bapak di desa ini tadi. Mereka memberikan kami apa ya, positif value-nya tuh lebih kayak kalau bahasa Jawa itu nerimo. Jadi ya udah gitu, terima aja proses yang sekarang kalian lakukan, dinikmatin aja. Kalaupun nanti akhirnya kita harus bertumbuh, itu biarlah itu bertumbuh secara natural, berprosesnya secara natural. Nggak usah dipaksa, ya biarin aja, mengalir aja, kayak gitu sih. Jadi konsep-konsep seperti itu yang akhirnya Pebble kayak udahlah kita strict, kita sementara concern di desa, kita banyak dapat value dari mereka, kita bawa produk ataupun barang untuk dikembangkan, mereka bisa dapat economic value itu tadi, tapi kita juga bisa dapat insight value-nya yang luar biasa sih dari bapak-bapak ini. Mungkin itu sih menariknya ya. Saya setuju sih. Pertama kalau dari segi jarak, memang untuk apa kita repot-repot cari yang jauh kalau ternyata di yang dekat ada gitu kan. Iya, Dan benar. juga maksudnya yang dekat ini sekalipun dengan adanya apa ya, kita bantu berikan apa ya, ilmu baru seperti ini, mereka kan juga jadi ikut berkembang gitu ya. Betul. Maksudnya tidak hanya kita yang mendapatkan apa ya, hal positif, mereka juga dapat gitu untuk mereka berkembang. Iya, benar. Saya ingin tanya nih Mbak, menurut Mbak Atma tuh sustainable crafts itu apa sih? Bagaimana sih kita bisa mencapai hal itu? Oke. Kalau kebetulan saya juga bukan expert di bidang sustainability. Saya juga masih belajar dari teman-teman juga gitu. Tapi yang saya pahami dengan proses yang dilakukan oleh Pebble itu adalah kami berusaha membawa circularity di dalam proses yang dilakukan oleh Pebble. Jadi mulai dari konsep circular economy yang melihat sampah itu menjadi bahan baku utamanya,
kemudian dengan konsep circular dari sisi visi dan misi dari Pebble sih. Jadi kita di tahun ini kita ada target sebenarnya, ada mimpi yang harus kita set up juga, itu terkait dengan the 5 Ps for the planet. Jadi kami bicara terkait dengan profit, people, planet, purpose, dan Pebble itu sendiri. Makanya menjadi the 5 Ps for the planet. Nah, di profit sendiri, kami melihat healthy profit margins itu sesuatu hal yang penting. Tapi yang harus kita lihat juga itu adalah sustainable business modelnya seperti apa gitu. Makanya kenapa Pebble hanya sampai di kain, kami butuh teman-teman creator di luar sana untuk mengeksplor kainnya Pebble. Yang terlibat di dalam proses produksi itu adalah bapak-bapak penenun. Kemudian kami akhirnya juga ke depannya akan melibatkan komunitas-komunitas untuk membantu kami di sisi waste collecting sistemnya. Dan dari situ akhirnya kami bisa mendapatkan cash flow yang positif gitu. Cash flow kami positif sehingga kami bisa menyisipkan good cost yang tadi saya sudah sampaikan supaya semuanya bisa terlibat secara circular dengan good cost yang udah kami persiapkan. Dari sisi profit seperti itu. Kemudian dari sisi people, we manage customer expectation gitu. Jadi walaupun kain kami dibuat dari sampah istilahnya, tapi kain Pebble ini sangat layak untuk digunakan sebagai pakaian ataupun digunakan untuk properti di dekorasi ataupun di kebutuhan home and living itu tadi. Kain kami itu sangat cukup untuk bisa memfasilitasi itu semua. Nah, kemudian we also treat everyone with respect gitu. Jadi kita ngelihat bapak-bapak penenun di desa, kemudian ibu-ibu sorting kami yang ada di pabrik, kemudian dari timnya Pebble sendiri, kita pengen kita growth-nya sama-sama lah gitu. Walaupun kita start with small people, tapi kita pengen kita growth-nya bareng. Nah, kemudian community. Jadi dari sisi community, menariknya kita itu sekarang sedang bekerja sama dengan salah satu komunitas yang didanai juga oleh NGO di UK. Mereka membuat popok kain yang bisa digunakan berulang sehingga dan itu didistribusikan ke ibu-ibu di area Jawa Timur juga. Nah, potongan-potongan bekas pola popoknya itu yang masih bisa kami kelola juga gitu. Akhirnya dengan terlibat dengan komunitas seperti itu yang sebenarnya juga membantu Pebble untuk menyampaikan sebenarnya apa yang kami lakukan gitu dengan proses pengolahan sampah tekstil, sehingga mereka pun ibu-ibu yang terlibat di proses penjahitan itu tadi pun juga akhirnya terbuka gitu. Oh, ternyata sekarang ada nih yang mau menerima sampah tekstil. Tapi memang harapannya sih kami nggak pengen masyarakat juga berpikir bahwa mentang-mentang sekarang sudah ada Pebble yang misal bisa mengolah sampah tekstil, terus akhirnya mereka tetap overconsume, mereka tetap akhirnya habit belanjanya itu nggak berubah, habit membelinya nggak berubah, itu juga sama aja sebenarnya kan. Jadi kami berharap sebenarnya mendaur ulang tekstil atau kain itu adalah cara terakhir yang harus dilakukan ketika memang sebuah barang atau kain itu nggak bisa lagi dieksplor. Kami harapnya sih masih ada proses upcycling, masih ada proses mungkin dari pakaian yang robek dipotong bisa jadi kain lap. Jadi masa pakai sebuah pakaian itu bisa diperpanjang ketika kita bisa menjadikannya itu barang baru. Sampai akhirnya benar-benar habis masa fungsinya baru itu didaur ulang. Sebenarnya sih kami berharap konsep circular fashion itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Itu contoh yang paling sederhana ketika kita mau menerapkan circularity atau circular fashion dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sisi planet sudah jelas kami berharap dengan adanya Pebble dampak nyata terkait dengan sampah tekstil di lingkungan sekitar kami bisa berkurang. Kemudian kita akan masuk ke waste management program juga yang harapannya semua orang bisa terlibat di waste collecting system yang akan kami sampaikan mungkin 1-2 tahun ke depan karena proses di pengolahannya Pebble harus mempersiapkan cukup panjang. Nah, di purpose sendiri kita
uh, pengennya adalah Pebble itu menjadi new materials. Jadi orang bisa mengeksplor material yang kami ciptakan ini tadi, dan secara waste collecting-nya pun kita juga akhirnya bisa meningkat dari tahun ke tahun, yang artinya pengolahan sampah kami meningkat, produksi kain kami otomatis juga akan meningkat, dan harapannya sih di satu titik sebenarnya kami berharap produksi kain kami menurun. Kalau produksi kain kami menurun, artinya sampah yang kami kumpulkan itu mulai berkurang. Kami pengen itu sampai di titik itu sih sebenarnya. Jadi bukan lagi apa ya, produksinya terus-menerus naik sampai 20-30 tahun ke depan, tapi saya itu cita-citanya cuma pengen Pebble itu suatu ketika harus produksi kainnya maupun produksi sampahnya itu harusnya turun. Itu artinya konsumsi apa ya, konsumsi manusianya berubah, kemudian mereka juga udah bisa menerapkan circular fashion dalam kehidupan sehari-hari, yang artinya beban saya dan teman-teman itu mulai bisa berkurang di titik itu. Nah, disitulah akhirnya muncullah Pebble dengan konsep We Are Circular ini, yang harapannya dari profit, people, planet, dan purpose yang sudah saya jelaskan itu bisa diterapkan sih. Harapannya seperti itu memang. Saya suka sih dengan future plan Mbak tadi ya, kalau bagaimana harapannya nanti ke depannya semoga produksi kain dari Pebble menurun, karena diharapkan kita semua masyarakat sudah bisa sadar akan circular fashion ini kan. Ya. Menarik sekali sih. Dari Caca ada pertanyaan tambahan? Ada sih, aku penasaran sebenarnya. Ketika kan udah mulai banyak nih orang-orang yang terutama di bidang tekstil lah yang menawarkan sustainable fabrics gitu. Tapi orang-orang kok kayak masih yang harganya mahal, orang nggak mau beli, akhirnya they resort to fast fashion lagi. Kalau dari Mbak Atma sendiri sebagai bagian dari Pebble, gimana sih caranya mengkomunikasikan ini ke publik secara luas gitu? Oke. Memang itu selalu menjadi apa ya, bukan kendala sih, tapi lebih ke bagaimana itu menjadi PR kami untuk menjelaskan kenapa harganya segini, kenapa value-nya harus seperti ini. Jadi sebenarnya sih kalau dibilang apakah harga kain Pebble itu mahal atau murah, itu relatif. Tapi kalau kita melihat ke belakang, proses yang kami harus jalankan di belakang seperti apa untuk menghasilkan satu lembar kain ini nggak mudah gitu. Dari mulai kami harus proses sorting sampah, dari kami harus mengelola sampah ini, dari kami harus mencampur bahan ini dan bahan itu tuh memang sesuatu hal yang harus kami sampaikan. Jadi kalau secara komposisinya bahkan sebenarnya let's say kita belanja di satu brand fast fashion yang ada di mall gitu ya, satu pakaian warna putih itu sekitar 199.000 kalau saya nggak salah ya. Nah, saya sampai bikin asumsi gitu. Jadi penggunaan untuk menjahit satu pakaian seperti pakaian yang sekarang saya gunakan ini adalah dari kainnya Pebble. Nah, satu pakaian ini saya butuh bahan itu sekitar 1,2 meter. Atau kalau misal 2 meter itu saya bisa jadi satu shirt sama satu celana pendek gitu, yang artinya satu pasang pakaian. Nah, satu pasang pakaian ini saya butuh kain 2 meter. Secara harga kain 2 meternya Pebble itu let's say di angka 62.000 kali 2 berarti sekitar 124.000. Oke, itu dari sisi harga kainnya. Nah, berapa sih sebenarnya ongkos jahit? Ongkos jahit di ibu-ibu di sekitar rumah kita tuh sebenarnya juga nggak mahal gitu. Satu piece pakaian itu saya jahit itu dengan harga 70.000. Yang artinya berarti satu pasang itu saya butuh 140.000. Berarti 260.000 saya bisa dapat satu pakaian. Nah, harganya sebenarnya kalau di-compare dengan satu pakaian kaos putih dari brand fast fashion di mall, sebenarnya sama aja gitu. Mungkin selisihnya memang 60.000. Tapi 60.000 yang kalian keluarkan itu sebenarnya kalian sudah membantu ibu-ibu penjahit di sekitar rumah kalian. Karena ibu-ibu penjahit sendiri, bapak-bapak penjahit itu juga salah satu profesi yang terdampak dengan kondisi pandemi sekarang.
dengan tidak adanya aktivitas sekolah, dengan tidak adanya aktivitas wedding ataupun engagement yang biasanya orang jahit seragam berbondong-bondong ke penjahit, atau dengan adanya anak masuk sekolah artinya dapat kain baru harus dijahit menjadi seragam baru. Nah, profesi seperti bapak-bapak penjahit ini mereka juga salah satu yang kehilangan sumber ekonomi secara konsisten gitu dari jahitan ibu-ibu, pakaian kawinan sama sekolah aja mereka udah loss lumayan gitu. Nah, dengan kalian menjahit pakaian kalian sendiri yang melibatkan ibu-ibu penjahit di sekitar rumah kalian, sebenarnya kalian sudah membantu lingkungan kalian pun untuk bisa menghadapi situasi sulit ini bersama gitu. Yang pertama, kalian sudah pasti mengurangi sampah tekstil. Kedua, kalian melibatkan profesi penjahit di sekitar rumah kalian untuk bisa memiliki kesempatan pulang ke rumah dengan bawa nasi bungkus misal, atau bawa sepotong ikan misal. Nah, itu sih partisipasi seperti itu yang harusnya bisa kalian lebih sadari. Dan asumsi dengan 2 meter kain yang kalian jahit di penjahit di sekitar rumah itu, Pebble sendiri kita butuh sekitar 3 sampai 4 pakaian untuk bisa mengolah kain dengan panjang 2 meter itu tadi. Nah, itu sih, jadi perbandingannya memang 2 meter kainnya Pebble, kami harus mengolah 3 potong pakaian untuk bisa menghasilkan pakaian baru. Jadi harapannya sih memang supaya kenapa kami outputnya itu adalah berupa kain, kami nggak pengen egois gitu, kami pengen berbagi, circularity yang kami lakukan tuh bisa diterapkan di lingkungan yang lebih kecil sih. Karena circularity yang bisa diterapkan dengan ibu-ibu penjahit itu juga salah satu caranya gitu. Itu adalah salah satu circular fashion yang bisa kita lakukan. Itu adalah partisipasi kita, tanggung jawab kita terhadap lingkungan sekitar kita juga gitu. Harapannya hal-hal seperti itu yang membuat kita semoga ini bisa menjadi tren ya ke depannya ya. Jadi kalian bisa sedikit aja lebih effort gitu untuk keluar dan melihat lingkungan sekitar kalian, pahami yang ada di sekitar kalian, bantu orang-orang yang membutuhkan, profesi-profesi yang membutuhkan bantuan kita dengan cara-cara seperti ini sih. Menurut saya seperti itu. Oke, thank you Mbak Atma. Jadi kayak wah, maksudku aku nggak pernah kepikiran sih bahwa banyak brand yang bilang kayak oh ya kita pakai kain sustainable, tapi yang langsung bikin baju juga. Jadi benar-benar aku kayak oh iya benar juga, it's you're distributing kesempatan gitu, opportunities to other people by only producing the fabrics gitu. Iya, iya. Itu ya sih, I'm very inspired to be honest. Keren banget. Gantian sekarang inspirednya aku excited banget sih sama Pebble, bener-bener you're doing such great things with the company sih. Iya. Dan di Pebble sendiri pun kayak sekarang kayak di Instagram kita ya, kita udah waktu awal-awal kita ngomongin masalah isunya gitu. Oke, sampah tekstil banyak, kita harus terlibat lah dan sebagainya. Nah, sekarang kita udah masuk ke sisi selain edukasi produk, kita mulai memberikan persepsi-persepsi mudah seperti itu sih, kayak libatkanlah orang-orang atau penjahit di sekitar rumah kalian. Itu 1-2 potong pakaian yang kalian jahitin tuh benar-benar luar biasa impact-nya buat mereka gitu. Karena saya pun juga dengan kain yang Pebble yang saya punya, saya bawa itu ke penjahit-penjahit dan itu bergiliran ya. Hari ini misal saya jahitin ke ibu-ibu yang ada di sebelah kanan rumah saya misal. Besok saya harus cari ke penjahit-penjahit yang ada di sebelah kiri rumah saya. Nah, itu impact-nya luar biasa gitu buat mereka. Maksudnya kayak responnya mereka lebih kayak, Mbak, thank you ya udah mau jahit. Saya tuh udah 2 bulan saya nggak punya pemasukan dari hasil menjahit. Jadi saya tiap hari berangkat buka toko jahitan saya, tapi saya nggak ngerti saya hari ini mau jahit apa. Kayak gitu. Jadi sensitivitas kita, karena kita sebagai makhluk sosial ya, kita yang paling gampang itu sih yang bisa kita lihat. Jadi harapannya memang dengan kainnya Pebble itu kalian bisa tahu lah apa yang terjadi di sekitar kita. Kadang kita masih terlalu sibuk dengan diri kita, aktivitas kita sendiri, tapi kita nggak tahu gitu sebenarnya
di lingkungan terdekat kita tuh ada apa sih? Nah itu sih, jadi Pebble kayak pengen ngajak kalian untuk melihat fakta-fakta yang bisa kalian temuin di bener-bener di sekitar rumah kalian aja gitu. Kalau misalnya, I think one last thing untuk teman-teman yang punya kayak baju yang udah nggak kepake tapi ya udah jelek juga buat disumbangin atau untuk diperbaiki juga udah susah. Kalau misalnya mungkin susah kali ya untuk kasih ke Pebble gitu, karena belum ada collection service-nya itu. Apa yang bisa dilakukan sebagai kita perorangan? Oke. Konsep circular fashion itu sebenarnya bisa dilakukan di skala yang lebih kecil atau skala rumahan atau skala personal sebenarnya, karena circular fashion itu menurut saya sebuah lifestyle supaya kita bisa appreciate barang yang kita punya, bisa kita gunakan selama mungkin sampai hingga pada satu titik tertentu memang akhirnya dia nggak layak lagi untuk diolah, yang pada akhirnya memang harus didaur ulang. Nah, penerapan circular fashion lifestyle ini tadi sebenarnya bisa kalian lakukan dengan cara yang pertama, kalian bisa belanja di thrift shop. Nah, sekarang banyak kan thrift shop yang ada di Instagram maupun di online. Itu bisa kalian lakukan, kalian bisa berpartisipasi di sana karena dengan kalian memperpanjang masa pakai sebuah pakaian, tas, sepatu, atau apapun itu sebenarnya itu sudah bisa mengurangi pola belanja kita yang selalu pengennya barang baru. Harapannya itu adalah keinginan untuk membeli barang baru itu berkurang dengan kita belanja di thrift shop. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa kalau butuh harus datang ke wedding party atau misal kalian harus ada acara-acara yang mengharuskan kalian berpakaian berbeda gitu ya, daripada kalian membeli. Sekali lagi, bukannya saya tidak melarang tidak boleh untuk membeli pakaian baru, enggak gitu, tapi kalau boleh diminimalisir. Sebulan mungkin biasanya belanja tiap minggu gitu kan. Nah, coba dikurangi sebulan sekali satu pakaian gitu. Mulai belajar untuk mengurangi keinginan membeli. Jadi dengan menyewa pakaian itu bisa menjadi salah satu alternatif kalian menerapkan circular fashion. Yang ketiga, kalian memang belanja dari brand-brand yang sudah menerapkan sistem circular itu tadi. Banyak kok brand-brand yang mereka menggunakan potongan-potongan kain percanya itu menjadi output lain gitu. Misal yang awalnya mereka hanya memproduksi pakaian, kain percanya cukup banyak, masih bisa diolah, bisa menjadi tas atau menjadi aksesoris seperti ikat rambut dan sebagainya. Nah, kalian bisa pelajarin sebuah brand yang menerapkan sistem sustainability itu seperti apa. Sudah sangat banyak brand-brand lokal Indonesia yang sudah menerapkan hal seperti itu. Bahkan terakhir Pebble sempat berbicara dengan beberapa teman dari fashion designer juga. Mereka udah nggak lagi membeli kain baru gitu. Jadi mereka menggunakan kain-kain stok lama, mereka pikirin lagi gimana ya, ini ada stok kain lama, kira-kira mesti di-combine dengan desain seperti apa, sehingga menjadi sebuah output desain baru yang memang keren juga gitu, tanpa harus membeli lagi kain baru. Nah, itu banyak banget sekarang teman-teman desainer yang udah masuk ke arah sana. Nah, kemudian yang keempat, kalian bisa pilih bahan, kalau akhirnya kalian membeli, nah pilihlah memang bahan pakaian yang nyaman dan tahan lama. Mungkin kalau saya sendiri, saya suka banget sama linen, saya suka kemeja linen. Jadi kenapa saya pilih kemeja linen? Karena digunakan untuk meeting itu masih oke, digunakan untuk santai itu masih oke banget, digunakan untuk pakaian pergi sehari-hari ataupun di rumah itu masih oke banget. Jadi pilihlah jenis pakaian, model pakaian yang memang bisa kalian pakai dalam segala aktivitas lah intinya. Itu bisa mereduce konsumsi model pakaian atau membeli pakaian dengan beraneka macam model. Mungkin bisa disorting dari pemilihan bahan dan model itu tadi. Nah, yang terakhir yang mungkin masih bisa dilakukan itu adalah saling tukar pakaian gitu. Mungkin dari skala keluarga dulu deh. Dari kalau satu rumah kayaknya emang udah biasa ya tukar-tukar pakaian ya. Cuman kita mulai dari rumah kakaknya mamah gitu atau kakaknya papa, sesama sepupu gitu kan, kita tukar pakaian. Apa nih yang udah nggak cocok, kesempitan atau ternyata udah out of date. Karena kadang, nah ini salah satu hal menarik juga. Kadang kita suka nyumbangin pakaian kita kan.
kita suka ngeluarin, wah ini udah nggak kepake nih, saya udah nggak suka sama modelnya, dikeluarin dan disumbangin gitu ke orang. Dan kadang sebenarnya orang yang menerima sumbangan pakaian kita tuh juga nggak suka sama modelnya. Misal nih kita suka pakai mini skirt gitu. Terus yang kita sumbangin ternyata mereka lebih nyaman dengan rok yang lebih panjang, atau mereka lebih nyaman pakai celana panjang gitu. Nah akhirnya kan waste juga jadinya. Nggak ngerti nih rok mini mau dipakai kemana gitu. Nah hal-hal seperti itu yang memang harus kita pikirin sih dari awal. Mungkin maksudnya adalah kita bisa mengurangi dosa kita sendiri sebenarnya dengan ngasih barang yang nggak kepake di rumah kita, dosanya kita limpahin aja ke orang gitu, segampang itu. Tapi belum tentu orangnya juga suka. Nah, menurut saya sih mendingan tukar aja pakaian dari sesama anggota keluarga, keluarga besar gitu ya. Mana yang suka, nggak suka, kalaupun ada yang nggak suka, ya udah itu konsekuensi dari hasil konsumtif yang memang harus kita terima gitu. Yang dulu mikirnya apa, beli rok mini kok sekarang akhirnya juga nggak ada orang yang mau pakai rok mini, ya itu adalah konsekuensinya kita. Nah dari situ mungkin baru akhirnya bisa di upcycling itu tadi sih. Jadi dari rok mini dipotong lagi, mungkin bisa jadi dijadiin patchwork, bisa menjadi satu kemeja baru lagi. Nah itu bisa diterapkan. Jadi selain menggunakan kainnya Pebble yang memang dari konsepnya adalah dari sampah tekstil itu sendiri, kalian bisa menerapkan lifestyle dari circular fashion, dilakukan di lingkungan terkecil dulu, mulai dari diri kalian sendiri, harusnya itu bisa memberikan impact yang cukup signifikan buat buat pola hidup konsumtif sih. Harapannya memang supaya orang nggak belanja, intinya mengurangi belanja. Gunakanlah pakaian yang sudah ada selama mungkin. Kalaupun memang perlu terlibat di dalam circular fashion yang dilakukan oleh Pebble, silakan membeli fabrics dari kami. Itu adalah pilihan kalian. Gitu sih. Thank you, Mbak Atma. I think that's it for the interview. Thank you. Thank you so much for your time.